Halo sahabat PSA kita, senang berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar dengan topik 7 cara menjadi matang secara emosional. Let's check it out. Nomor 1, menahan penilaian. Apakah kamu melihat orang lain lebih rendah? Tak seorang pun ingin dinilai, namun banyak dari kita melakukannya. Kita meremehkan orang lain atas apa yang dapat mereka kendalikan atau tidak, penampilannya, status sosialnya, minat dan hobinya, atau mungkin kamu tidak suka sesuatu yang mereka kerjakan. Atau mungkin juga kamu tidak memahami perspektif atau pendapat mereka. Apapun alasannya, kamu melihat mereka melakukan sesuatu yang salah. Kamu melihat mereka lebih rendah dan kamu menilai mereka seperti apa yang tampak saja. Tidak semua orang membuat keputusan yang tepat atau mengikuti ide-ide yang benar. Orang-orang baik bisa membuat pilihan yang salah setiap harinya. Namun itu bukan berarti mereka tidak sempurna sebagai manusia. Seseorang yang matang secara emosional tidak melihat orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Mereka tidak bersikap jahat atau mencap buruk pada orang lain karena setiap orang di dunia ini adalah manusia biasa seperti kamu. Tidak masalah seberapa sukses atau tidaknya mereka. Juga tidak masalah seberapa banyak keputusan benar atau salah yang telah dibuatnya. Setiap orang ingin dicintai, setiap orang ingin dihargai, dan ini memerlukan seseorang yang matang secara emosional untuk memberikan kepada orang lain kasih sayang yang layak untuk didapatkan. Nomor 2, pelajari batas-batas dirimu. Apakah kamu takut tampak bodoh? Orang-orang yang matang secara emosional adalah pembelajar sepanjang hayat. Mereka selalu merasa penasaran terhadap dunia di sekelilingnya dan mereka selalu mengajukan pertanyaan. Sebab orang yang matang secara emosional tidak takut melakukan kesalahan. Mereka menyadari seberapa banyak ketidaktahuannya akan sesuatu dan kesadaran itu memberikan motivasi untuk belajar lebih giat. Tapi bagaimana dengan seseorang yang tidak matang secara emosional? Apa yang sebenarnya membedakannya? Mungkin kamu pernah bertemu dengan orang seperti ini sebelumnya. Mereka tidak pernah bertanya, mereka tidak pernah mengakui ketika mereka salah, dan mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak mereka pahami, kemudian mengkritik setiap orang yang mencoba mempertanyakan penilaiannya. Namun rasa sok tahu mereka ini bersumber dari rasa tidak aman dari diri sendiri. Bila mereka merasa tidak aman dengan kecerdasannya atau status sosialnya, mereka mungkin saja menjadi takut bagaimana orang-orang merasa atas dirinya. Mereka takut dinilai bila mereka tidak memiliki pengetahuan akan sesuatu seperti orang lain. Hal ini memerlukan kematangan secara emosional dari seseorang untuk mengakui ketika mereka melakukan kesalahan atau mengalami kebingungan. Ini juga membutuhkan kematangan secara emosional dari seseorang untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memperluas pengetahuannya. Karena yang benar adalah banyak hal di dunia ini yang kamu nggak tahu. Kamu bukanlah orang yang paling cerdas di dunia ini. Kamu juga tidak punya jawaban atas semua pertanyaan dan kamu berpeluang membuat kesalahan. Semakin sering kamu khawatir tampil bodoh, maka semakin banyak kesalahan yang akan kamu lakukan. Jadi, ajukan pertanyaan, beritahu seseorang ketika kamu merasa bingung, dan cobalah kemampuan terbaikmu untuk mengklarifikasi apa yang belum kamu pahami. Jangan memicingkan mata ketika seseorang mencoba mengajarimu tentang sesuatu. Apakah kamu suka atau tidak? Di luar sana banyak orang yang lebih tahu daripada dirimu. Daripada kamu mencoba membuktikan mereka salah, mengapa kamu tidak belajar sesuatu dari yang mereka ajarkan saja? Nomor 3, tahan emosimu. Apakah emosi mengontrol dirimu? Apakah kamu membuat keputusan impulsif yang kemudian kamu sesali? Banyak orang mengambil keputusan-keputusan yang impulsif. Bila kamu melihat sesuatu dan suka, tanpa berpikir panjang, kamu sikat saja dengan penuh kegembiraan. Kamu sangat bernafsu, merasa iri, dan kamu berangan-angan seakan-akan sesuatu itu menjadi milikmu dan berada di hadapanmu. Dan akhirnya kamu membuat keputusan yang berani tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Seiring dengan berjalannya waktu, kamu melihat kembali ke belakang keputusan yang telah dibuat dan kamu menyesalinya karena terburu-buru melakukannya. Kamu tidak perlu terkejut berapa banyak orang yang berjuang dengan emosi-emosi dasar ini setiap harinya. Mereka masih saja membuat keputusan-keputusan bodoh karena mudah terkesima atau terpesona akan sesuatu yang membuatnya senang dan antusias. Untuk memperbaiki kematangan emosionalmu, lakukan secara perlahan saja. Coba kendalikan emosimu dan ketika kamu merasakan adanya dorongan yang kuat akan sesuatu, paksa dirimu untuk mundur ke belakang. Orang-orang yang matang secara emosi memikirkan segala sesuatu sebelumnya. Mereka jarang membuat keputusan bodoh karena telah memikirkan baik-baik pilihan-pilihan yang ada dengan hati-hati. Sebelum membeli sesuatu, mereka mencoba memperhatikan dengan seksama dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keputusan yang tepat untukku? Apakah aku akan menyesali pembelian ini nanti? Bila jawabannya adalah ya, ini mungkin adalah keputusan yang tepat untukmu. Setelah berlalu sekian lama, mungkin jawabanmu akan berubah. Kamu merefleksikan sesuatu yang tampak seperti ide yang bagus,
Dan puncaknya kamu berubah pikiran. Jadi sebelum kamu membuat keputusan besar, tarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu, pergilah jalan-jalan dulu atau sekedar tiduran. Berikan dirimu waktu sejenak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Tunggu kepalamu hingga dingin terlebih dahulu sehingga emosi kamu akan menjadi tenang. Ketika emosi kamu sudah tenang, maka kamu dapat berpikir dengan jernih dan menentukan pilihan dengan tepat. Nomor 4, ambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ketika kamu berbuat kesalahan, lebih mudah untuk menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Kamu ingin kegagalan ini lenyap begitu saja. Kamu ingin menyingkirkan semua emosi negatif yang ada pada dirimu. Jadi, kamu mencoba untuk melarikan diri dari kesalahanmu dan menghindari tanggung jawab. Namun, orang yang matang secara emosional bersedia mengambil tanggung jawab pada setiap tindakannya. Apakah itu baik atau buruk? Kamu bersedia bertanggung jawab ketika gagal sama seperti ketika kamu meraih kesuksesan. Karena itulah arti dari kematangan emosional. Bertanggung jawab berarti bersedia mengambil pilihan tindakan secara mandiri dan menerima segala ragam konsekuensinya. Sekali kamu mengambil sebuah tanggung jawab, kamu akan memperhatikan semua perubahan terjadi pada sikapmu. Karena tanggung jawab mengajarkan dirimu sebuah pelajaran yang berharga atau bernilai. Tanggung jawab mengajarkanmu untuk rendah hati, mudah menerima, dan menjadi seorang pemaaf. Keterampilan-keterampilan itu mentransformasikan sebuah jalan pendekatan, menyingkirkan hambatan-hambatan di masa mendatang. Jadi ketika di lain waktu kamu membuat sebuah kesalahan, kamu tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kamu juga tidak akan mencari-cari alasan untuk dapat menghindari tanggung jawab. Kamu akan mudah untuk menerima semua pilihan-pilihanmu dan kamu akan bekerja lebih keras untuk dapat memperbaikinya. Nomor 5, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu mudah tersinggung dengan orang-orang di dalam hidupmu? Mayoritas orang memelihara kelemahannya dengan mengunci rapat-rapat di dalam benak pikirannya. Mereka mendorongnya masuk sangat dalam hingga mereka tidak tahu apa kelemahan dirinya sendiri. Sangat disayangkan. Ternyata kebanyakan dari kita merasa takut memiliki kelemahan. Mereka ragu-ragu untuk mengakui segalanya. Mereka tidak mampu berbuat apapun atau banyak hal yang tidak mereka suka dari diri sendiri. Akan tetapi, terus-menerus mengisinya dengan emosi ini bukanlah bagian dari sebuah jawaban. Semakin kamu menguncinya, maka semakin sedikit yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri. Kamu kehilangan jalur menuju kekuatanmu dan kelemahanmu. Kamu berhenti melihat siapa dirimu sebenarnya dan mulai kehilangan sentuhan pada emosi-emosi yang membimbingmu melalui sisa hidupmu. Untuk membangun kematangan emosional, lihatlah dengan jujur siapa sebenarnya dirimu dan apa yang bisa kamu lakukan dengannya. Bila kamu tidak tahu jawabannya, tidak masalah. Banyak orang mengalami masalah serupa selama bertahun-tahun. Bila kamu tidak yakin siapa dirimu sebenarnya, akan selalu ada kesempatan untuk dapat menemukannya. Kamu bisa mencoba melibatkan hobimu, memasukkan dirimu ke dalam situasi baru, mencoba meraih impian-impianmu dan menggapai cita-citamu setinggi langit. Semua pengalaman ini akan menciptakan kepercayaan antara kamu dengan diri sendiri. Ini akan membawa emosi-emosi terdalam yang terkunci di dalam pikiranmu keluar ke permukaan. Pengalaman ini juga akan membantumu membangun dinding pembatas untuk harga diri, kepercayaan diri, dan keberanian. Jadi, terimalah semua bagian dari diri sendiri termasuk kelebihan-kelebihanmu dan bahkan hal-hal yang menyakitkan. Jadilah diri sendiri apa adanya, bukan menjadi seseorang yang ada dalam angan-angan saja. Dan ingatlah bahwa kamu tidak ditentukan oleh kelemahan-kelemahanmu. Demikian juga, kamu tidak ditentukan oleh kelebihan-kelebihanmu. Untuk mencapai kematangan emosional, kamu harus menyeimbangkan antara hal yang mencerahkan dan meredupkanmu. Karena setiap orang pasti memiliki keduanya dan kamu tidak berbeda dengan mereka. Nomor 6, pahami di mana kamu berada. Apakah kamu asik dengan duniamu sendiri? Ini adalah salah satu ciri umum orang yang memiliki ketidakmatangan secara emosional. Mereka tidak mengenali sistem-sistem, lingkungan di sekitar, dan orang-orang yang menyayangi dalam hidupnya. Mereka tidak melihat kewajiban atas diri sendiri, mengakui hak istimewa diri sendiri, dan apapun pendapatnya bukanlah atas kehendak diri sendiri. Ini jelas saja tidak benar. Singkatnya, orang-orang ini tidak ingin melihat sesuatu di luar dirinya sendiri. Bagaimanapun, dunia ini sangatlah luas dan terdapat beragam manusia yang berbeda-beda. Dan ini tidaklah berputar sama seperti dulu lagi. Orang-orang yang memiliki kematangan secara emosional mengenali ini tidak hanya sebatas betapa beragamnya dunia ini saja. Setiap orang memainkan peran kecil dalam sebuah sistem sosial dan sistem kehidupan yang besar. Dalam sistem itu, terdapat hak dan kewajiban. Ada hal-hal yang tidak pernah kamu bisa lihat, dan orang lain pun demikian halnya. Dengan kata lain, perspektifmu hanyalah satu bagian kecil dari miliaran perspektif manusia di dunia ini. Itulah mengapa orang yang matang secara emosional memperluas cakrawala pandangnya. Mereka mempertimbangkan perspektif orang lain. Mereka memikirkan kepentingan orang lain. Mereka memperlihatkan empati, kemurahan hati, dan peduli dengan orang-orang yang dikasihinya serta orang-orang yang tidak dikenalnya. Semakin beragam perspektif yang kamu punya, maka kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik di mana sebenarnya tempatmu berada di dunia yang sangat luas ini. Nomor 7. Memfasilitasi kerjasama.
Apakah kamu seperti seekor serigala yang hidup sendiri? Apakah kamu mengerjakan semua proyek pekerjaan ini sendiri saja? Seekor serigala tunggal mungkin diidolakan oleh banyak orang. Kita mungkin membayangkan menjadi seorang pekerja yang tak kenal rasa takut merubah dunia ini sendiri saja. Tapi serigala yang hidup seorang diri tidak akan mampu bertahan hidup. Ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan sendiri, namun kamu punya keterbatasan, tidak mampu melihat semua dimensi dunia, dan memiliki kelemahan tertentu yang justru merupakan kekuatan bagi orang lain. Dengan kata lain, bila kamu bekerja seorang diri, maka kamu tidak akan berkembang jauh. Kamu akan jatuh tersungkur tepat di wajahmu. Apakah kamu suka atau tidak, kesuksesan yang diraih setiap orang adalah berkat bantuan orang lain. Kamu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kesenjangan pengetahuan yang kamu miliki. Kamu membutuhkan mereka untuk menawarkan perspektif lain yang membantu dan masukan-masukan yang konstruktif. Dengan sebanyak mungkin kita mengelola serigala-serigala tunggal ini, kesuksesan nyata, apapun kepentingan atau hubungan antar pribadi yang dibangun, selalu membutuhkan kerjasama dan kerja tim. Itulah mengapa orang yang matang secara emosional tidak takut untuk meminta bantuan orang lain. Mereka bukan mengandalkan orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya, akan tetapi mencoba menjangkau orang-orang yang sepemikiran yang saling menutupi kelemahan dengan kelebihannya masing-masing. Mereka mencari orang-orang yang memiliki prioritas yang sama dan bersama-sama menciptakan sesuatu menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang bila hanya dilakukan seorang diri. Jadi, bila kamu ingin membangun kematangan emosionalmu, temukan orang-orang yang bisa menutupi dan melengkapi kekuranganmu. Sekali-sekali, cobalah untuk mempercayakan kendali pekerjaanmu kepada seseorang yang bisa dipercaya. Cobalah untuk mencari tahu apa kelebihan yang dimilikinya yang tidak kamu miliki. Kamu mungkin adalah seorang yang jagoan dalam hal tertentu, namun di luar sana ada banyak orang yang memiliki kemampuan yang oke yang mungkin tidak kamu tahu. Dan bila kamu ingin menuntaskan tujuanmu atau mengembangkan diri menjadi lebih baik, cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah ajaklah orang lain dalam satu kapal yang sama. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.